Sudah waktunya nih nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Sampai ketemu lagi dengan Sumsel Virtual Fest 2020 edisi 30 September 2020 hari Rabu dengan tema posisi orang dengan gangguan jiwa makin tersudut. Hadir pada kesempatan ini yang tidak asing lagi kriminolog muda dari Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, Ibu Martini SHMH. Selamat pagi Ibu Martini. Selamat pagi, Bapak Moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga hadir bersama kita Bapak Sarkoni SPD MPD, psikolog Rumah Sakit Dr. Ernaldi Bahar. Selamat pagi Pak Sarkoni. Selamat pagi Pak Salman. Saya Ya. koreksi sedikit Pak Salman, Ya. MPC psikolog klinis. Terima kasih. Oh, gitu. Bukan SPD ya. Maaf. Ya. Bukan Jadi ya. Saya, Pak Sarkoni ya, MPC psikolog klinis ya. Psikolog di Rumah Sakit Dr. Ernaldi Bahar Palembang. Kemudian ya. ini adinda kami yang tidak asing lagi. Ini Seantaro ya. Asia gitu. Kebetulan nama beliau Asiawati Sulastri, SPC dan MPC, psikolog Palembang yang juga pernah melanglang buana di dunia wartawan gitu. Nggak tahu sekarang Mbak apa masih bersatu wartawan atau tidak gitu. Topik kita pada pagi hari ini memang hal yang tidak berbau wajar gitu, hal yang tidak berbau waras gitu. Namun bukan kita yang membicarakan ini nggak waras, tetapi semuanya kita waras dan segar gitu. Alhamdulillah. Bu Martini, Pak Sarkoni dan Mbak Asia, beberapa hari terakhir dalam tanda kutip seakan-akan orang gangguan jiwa terpojokkan. Benarkah orang ini gangguan jiwa? Kalau dalam bahasa familiar atau frasa yang kita gunakan di lapangan itu adalah orang gila gitu. Cuma dalam ilmu kejiwaan orang dalam gangguan jiwa gitu. Nah, baik itu yang melakukan penusukan kepada Ali Jaber, Syekh Ali Jaber, kemudian juga vandalisme yang terjadi di Tangerang hari ini kemarin, yang hari ini sampai cukup viral, itu melakukan vandalisme di masjid atau musola Darussalam. Nah, ujung-ujungnya opini yang diciptakan, yang dikondisikan orang dalam gangguan jiwa gitu. Karena kalau bermuara kepada proses hukum, orang yang dalam gangguan jiwa ini tidak bisa diproses secara hukum. Apakah ini memang demikian faktanya atau memang di skenario? Mungkin pertama sekali saya beri kesempatan kepada Bu Martini, psikolog di kriminolog di Universitas Muhammadiyah Palembang. Silakan Bu Martini. Terima kasih Bapak Salman atas kesempatannya. Ya. Penentuan gila itu tidak bisa ditentukan oleh seseorang ataupun instansi yang menyatakan bahwa seseorang itu gila. Namun penentuan gila itu harus ditentukan oleh ahli jiwa. Kita tidak bisa semena-mena menyatakan bahwa ketika mereka ada penyimpangan tabiat, sikap dalam sehari-hari, terus kita mengejas bahwa orang itu gila. Di masyarakat umum itu bisa saja dikatakan orang itu gila, tapi di dalam pemidanaan itu tidak bisa serta-merta tanpa dibuktikan oleh ahli kejiwaan yang menyatakan bahwa orang itu memang terganggu kejiwaannya. Begitu Pak Salman. Ya, tetapi Bu Martini, ini kan seakan-akan jadi modus, belum diperiksa, belum dibawa ke psikolog atau psikiater,
pihak kepolisian sudah memberikan dugaan-dugaan menciptakan opini, ada gangguan jiwa dan lain-lainnya begitu. Saya rasa pihak kepolisian tetap mengacu pada KUHP, yaitu pasal 44. Berarti mereka tidak bisa serta-merta menyatakan seseorang itu gila apabila tidak bisa dibuktikan tadi, kata saya. Pertanyaannya tetap melawan hukum. Namun, itu nanti ditentukan oleh proses, yaitu dalam persidangan yang mempunyai hak, memang mempunyai hak bahwa seseorang itu dinyatakan gila nanti di persidangan. Tapi pihak kepolisian dalam tanda kutip saya katakan bahwa itu harus memang melakukan rangkaian penyidikan karena memang perbuatan yang dilakukan oleh orang dalam tanda kutip tadi adalah perbuatan melawan hukum. Begitu Pak Salman. Apakah itu bagian dari upaya agar tidak terjerat dengan proses hukum? Bisa jadi. Namun itu tidak bisa serta-merta ketika penyidik menyatakan dia gila dengan dibuktikannya oleh ahli kejiwaan, namun majelis hakim berpendapat lain, yaitu tetap dia dimajukan dalam bentuk persidangan, tapi didampingi oleh dokter kejiwaan atau ahli kejiwaan, terus mengacu pada bukti-bukti yang menyatakan bahwa bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana kriminal itu memang gila, maka majelis hakim itu tetap menghukumnya di dalam pasal 44. Tetapi hukumannya berwujud bahwa dia harus dimasukkan di dalam rumah sakit jiwa untuk melakukan observasi dalam 1 tahun. Tetap ada hukuman bagi orang gangguan jiwa. Tidak dilepas begitu aja. Baik, Bu Martini, kita pindah dulu, kita coba minta komentar dari Pak Sarkoni yang memang kebetulan orangnya yang ahli di rumah sakit jiwa. Namun sebelum itu, saya minta mengundang kepada Facebooker, YouTuber, dan penonton Sri Poko TV dan Tribun Sumsel untuk memberikan komentar, sekaligus juga kalau ada yang ingin bertanya. Pak Sarkoni, bagi masyarakat yang awam, kepingin tahu apa sih yang membedakan antara orang yang waras, katakanlah orang yang katakan setengah waras, atau memang yang kondisinya berat. Kalau umpamanya istilah kami itu di ranah Minang itu bocor halus namanya gitu. Yang rada-rada sebentar-sebentar sadar, sebentar-sebentar tidak sadar gitu. Kurang waras gitu. Ini Pak Sarkoni melihatnya gimana gitu? Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Salman. Saya ingin menanggapi dari segi etimologi dulu ya, atau dari segi bahasa yang dikaitkan dengan kultur atau budaya kita sehari-hari, terutama di Indonesia atau di Sumatera lah, atau di Palembang katakanlah. Ada kata gila itu sebenarnya mempunyai 2 makna kalau menurut saya ya, yaitu makna yang tersirat dan makna yang tersurat. Makna yang tersirat itu dalam berinteraksi, berkomunikasi, budaya masyarakat kita seringkali mengatakan suatu perilaku seseorang yang di luar kebiasaannya atau di luar budaya itu dikatakan gila. Misal, salah satu contoh, orang yang suka main perempuan misalkan, atau banyak istri, dikatakan orang yang gila wanita begitu. Kemudian orang yang berperilaku suka mengumpulkan harta banyak begitu, beli mobil, beli rumah, beli tanah, cenderung dikatakan gila harta seperti itu ya. Maka kalau kata gila seperti ini dalam komunikasi sehari-hari tidak bisa dikatakan orang tersebut abnormal, apalagi mengalami gangguan jiwa berat. Seperti itu. Ada lagi makna yang tersurat. Contoh, kita melihat adanya gelandangan di pinggir jalan lagi lewat dengan tubuh yang pudel, kemudian ngoceh-ngoceh sendiri, tidak terurus seperti itu ya, tidak berpakaian, juga dikatakan gila.
Nah, kalau seperti ini, mungkin bisa saja bisa dikatakan orang tersebut mengalami gangguan jiwa. Nah, untuk menyimpulkan orang itu mengalami gangguan jiwa atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan secara sistematis. Dalam hal ini yang punya kewenangan secara legalitas di mata hukum maupun secara ya, putus. Halo. Dari situ. Bu Asyawati, nyambung? Ya. Masih? Ya, masih. Pak Sarkoni, sepertinya komunikasi kita nyambung, putus. Bu Martini, masih oke? Oke. Sebelum kita nyambung ke Pak Sarkoni, barangkali Ibu Asyawati bisa memberikan sedikit gambaran apa yang jadi pertanyaan saya dengan Pak Sarkoni tadi. Karena Ibu lebih kepada psikologi tenaga kerja, psikologi pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, Ibu menafsirkan orang gangguan jiwa ini dalam bagaimana gitu? Apakah ada temuan-temuan seperti di dunia tenaga kerja, kemudian juga di dunia pendidikan, hal-hal yang arah ke sana gitu, Bu Asya? Ya, jadi begini ya Pak ya, terima kasih untuk semuanya. Kalau definisi untuk gangguan jiwa sendiri itu kan sebenarnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, seperti asesmen, benar yang dikatakan Pak Sarkoni tadi harus sistematik, benar-benar harus kita periksa gitu dengan orang-orang yang ahli, termasuk orang-orang yang terkait, baru bisa dikatakan dia kena apa enggak. Jadi kalau sepintas kita melihat fisik orang itu, kalau sudah kejadian yang seperti kasusnya tadi penusukan itu, karena secara fisik dia tidak menunjukkan gejala gangguan jiwa kayak gitu. Yeah. Nah, melakukan asesmen lebih lanjut terhadap subjek, baru kita dapatkan apa yang menyebabkan dia menjadi gangguan jiwa. Kayak gitu. Jadi saya rasa untuk langsung menjudgment orang untuk gangguan jiwa itu memang agak susah kalau kita nggak melakukan rangkaian-rangkaian asesmen yang memang khusus untuk meneliti apakah memang dia gangguan jiwa atau tidak, kayak gitu. Karena sekarang ini kan susah kita menerka dengan fisik yang bagus ternyata dia punya gangguan di dalamnya kayak gitu. Nah, lebih spesifik Bu Asyawati bisa merumuskan atau menggambarkan kepada pendengar kita contoh-contoh ataupun contoh minimal indikasi yang signifikan bahwa orang ini memang dalam gangguan jiwa gitu. Kalau umpamanya dia ngamuk, kemudian berpakaian compang-camping, itu sudah stigma orang, ini orang gila gitu. Kadang-kadang itu pakaiannya masih normal, perjalanannya masih normal, tapi cara ngomongnya, cara berpikirnya sudah keluar konteks dari kebiasaan gitu. Apakah itu juga bisa dikatakan ini orang sudah kurang normal atau kurang gangguan jiwa gitu? Jadi untuk melihat langsung itu misalnya dia terkena gangguan jiwa secara fisik itu memang masih ada yang bisa dibedakan. Misalnya tadi dikatakan kita melihat di pinggir jalan orang pakai ini apa tidak sesuai lah dengan orang-orang umum pada dasarnya kan. Itu bisa dikatakan dia sudah termasuk gangguan jiwa. Tapi untuk tahapan lebih lanjutnya seperti apa? Kalau dia sampai mengganggu orang lain atau menyakiti diri sendiri itu mungkin bisa referensikan kemana yang lebih terkait untuk membantu menindaklanjuti kasusnya itu. Tapi kalau secara fisik orang yang tidak kelihatan, ya itu memang kita agak susah kayak gitu. Seperti sekarang ini pada musim dengan adanya pandemi COVID 2019 ini, secara tidak langsung kita pun mengalami kayak gitu. Gangguan jiwa, kita juga gangguan jiwa gitu. Ya, tapi hanya gangguan, artinya itu bentuknya masih sebuah kalau kita ngomong dikatakan kayak gitu. Gejala. Ya. Karena apa? Kita akan mengalami kecemasan kayak gitu yang berlebihan kan, seperti khawatir, takut kita kena COVID, ketemu sama orang nggak berani. Nah, nanti kalau misalnya itu terbentuk terus dalam diri kita sudah akan mengarah membentuk sendiri kayak gitu. Akhirnya kita nggak mau bersosialisasi dengan orang lain. Ya. Baik, bentar Pak, Bu Asyawati. Kebetulan Pak Sarkoni sudah nyambung kembali. Pak Sarkoni, maaf sinyalnya kurang bagus tadi.
Halo, Pak Sarkoni. Halo. Halo, Pak Sarkoni. Halo. Sambil kita menunggu komunikasi dengan Pak Sarkoni, Bu Martini, gejala atau kategori-kategori apa yang bisa kita sebut bahwa orang ini dalam kondisi gangguan jiwa berat? Apakah itu indikasinya sudah merusak, mengganggu ketertiban umum saja, atau bagaimana gitu? Mungkin ini biasanya yang menggejala beberapa waktu terakhir ini melakukan perusakan di masjid, melakukan penujahan, pembunuhan, dan semacam itu. Nah, ada nggak batasan orang yang bisa kita arahkan ke sana dengan orang yang belum bisa kita arahkan ke sana gitu? Baik, terima kasih Pak Salman. Ya. Tentu kalau kami di dalam hukum pidana khususnya itu tidak bisa menentukan secara spesifik orang itu terganggu jiwanya atau tidak tanpa pernyataan dari saksi ahli kejiwaan. Kalaupun memang hanya kita lihat secara kasat mata ada penyimpangan perilaku di dalam kesehariannya, itu juga harus dibuktikan melalui medis tadi dan harus dibuktikan di dalam sidang pengadilan dan diputuskan oleh majelis hakim bahwa orang tersebut memang mengalami gangguan jiwa atau tidaknya. Seperti itu, Pak. Apakah segampang itu pihak kepolisian atau masyarakat langsung menyimpulkan, ini orang gangguan jiwa karena ingin terbebas dari proses hukum gitu? Orang ataupun bahkan instansi sekalipun tidak serta-merta bisa menyatakan bahwa orang itu terganggu jiwanya ketika kita tidak mendatangkan dalam yang sudah saya katakan berkali-kali saksi ahli. Nah, kalaupun memang kita balik ke peristiwa misalnya penusukan tersebut, rangkaian perbuatannya adalah rangkaian perbuatan melawan hukum. Nah, ketika seseorang itu dikatakan gila, maka ahli pidana ataupun instansi yang baik itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman itu tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa orang itu gila tanpa disertakan keterangan oleh saksi ahli kejiwaan di dalam persidangan. Jadi kami tentu berbeda untuk melihat apakah orang itu gila ataupun tidak. Maka biasalah ketika orang itu berpura-pura gila atau menyatakan dirinya gila, ketika di dalam surat kuningnya dari saksi ahli kejiwaan mereka tidak dinyatakan gila. Atau dalam tanda kutip gilanya kata Salman tadi bisa datang, bisa tidak, bisa datang ke gangguan kejiwaannya, itu pun mengacu kepada pasal 44, maka orang tersebut dihukum dalam rumah sakit dalam 1 tahun untuk melakukan observasi apakah memang dia benar-benar gila. Ketika memang dianya sudah sembuh di dalam observasi tersebut, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti orang normal, seperti layaknya pembuat pidana pada umumnya. Begitu. Ya. Sebentar Bu Martini. Pak Sarkoni, sudah terkomunikasi visualnya? Iya. Maaf tadi terputus sepertinya ya, Pak Sam. Ya, ada gangguan sinyal. Jadi Pak Sarkoni, saya ingin mendapatkan lebih detail gambaran dari Pak Sarkoni karena Pak Sarkoni yang betul-betul menangani di dalam pelayanan gangguan jiwa ini. Kalau di tengah-tengah masyarakat kita melihat justru orang gangguan jiwa ini ada yang kalem. Dia nggak nganggu, tapi indikasinya mungkin cara pakaiannya, cara ngomongnya gitu. Dan itu nggak mengganggu tengah masyarakat. Kemudian ada yang signifikan, ada yang betul signifikan indikatornya gitu. Mengganggu orang, pantang tersinggung dan lain sebagainya. Ada berapa gejala yang ada di dalam ilmu kedokteran jiwa ini, Pak Sarkoni, supaya kita bisa membedakan ini berat, ini ringan, ini nggak apa-apa gitu. Iya,
Kalau mau saya jelaskan satu persatu jenis dan macam-macam gangguan jiwa itu, saya kira satu hari ini nggak cukup waktu kita, Pak Salman. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa macam-macam gangguan jiwa itu banyak sekali, Pak Salman, ratusan, ya, dan ada pengelompokannya. Nah, misalkan yang tidak bisa diponis secara hukum itu adalah jenis gangguan jiwa psikotik namanya, atau gangguan jiwa berat. Salah satunya saya sebutkan adalah diagnosisnya itu berdasarkan DSM atau di Indonesia PPDGJ, ya, pedoman pendiagnosis gangguan jiwa. Itu salah satunya skizofrenia yang terbanyak dirawat di rumah sakit jiwa seluruh Indonesia, bahkan dunia, begitu ya. Di mana skizofrenia ini ditandai dengan simptom positif dan simptom negatif. Simptom positif itu misalnya adanya delusi atau waham, kemudian ilusi dan halusinasi. Halusinasi itu ada 5, yang menyerang sistem reseptor atau panca indera seseorang. Ada halusinasi visual, jadi dia melihat suatu bentuk padahal orang normal tidak melihatnya sama sekali. Kemudian halusinasi pendengaran, jadi dia seolah-olah mendengar ada orang lain atau suara-suara yang berkomunikasi atau berbisik kepada dirinya, sehingga ada semacam perilaku di mana mulutnya komat kamit berbicara sendiri, seolah-olah ada lawan dia berbicara, padahal orang yang normal melihatnya tidak ada. Dan itu konsisten dipertahankan ada oleh pasiennya, menetap dan berulang-ulang. Ada syaratnya seperti itu, ya. Nah, kalau sudah begini, maka bisa saja dikategorikan masuk dalam gangguan jiwa berat jenis skizofrenia. Simptom negatif misalkan yang berhubungan dengan interaksi sosialnya. Dia curiga misalkan, ya, kemudian kebersihannya buruk, cara berpakaiannya aneh, penampilannya, rambutnya juga aneh, begitu ya. Nah, ini simptom negatif yang mungkin bisa kita lihat, pernah kita lihat di pinggir-pinggir jalan ada gelandangan yang berpenampilan seperti itu. Nah, kalau itu merupakan salah satu simptom. Nah, putus lagi. Halo, Pak Sargoni. Oh, putus lagi. Oke, menjelang kita tersambung, mungkin Bu Asyawati bisa menambahkan beberapa kriteria tadi. Kalau kita mengambil sampel salah satu contoh yang dilakukan terhadap Syekh Ali Jaber, apakah memang bisa berpura-pura gila atau bagaimana dalam ilmu psikologi gitu? Jadi untuk kita mengkategorikan dia pura-pura atau tidak, itu kita tidak bisa menjawab secara langsung, karena kan ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku kayak gitu kan. Nanti ada beberapa yang terkait, baik itu dari kedokteran jiwa kayak gitu kan, dari profesi psikolog kayak gitu, yang akan melihat. Jadi kita akan melihat dulu latar belakangnya, latar belakang subjek ini, apa dia pernah bermasalah sebelumnya atau karena memang dia melakukan itu dengan sengaja kayak gitu. Jadi kita tidak bisa membuktikan secara langsung bahwa dia terkena gangguan jiwa kalau kita sendiri tidak melakukan asesmen lebih lengkap. Tuh. Artinya itu harus melalui proses medis di rumah sakit yang memang menangani itu gitu. Ya, betul. Jadi menanganinya harus memang rumah sakit yang khusus dengan gangguan jiwa dan juga bekerjasama dengan psikolognya gitu. Iya. Bu Rukmini, Bu Martini. Halo. Iya, siap, Pak. Dari penanganan ataupun kasus-kasus yang Ibu temukan untuk di Kota Palembang, pernah ada kasus yang semacam ini Ibu tangani gitu? Yang mungkin minta advice, minta orang tuanya atau pihak keluarganya, minta tolong dampingi anak kami yang begini. Untuk di Kota Palembang yang ujuk-ujuk dituding kurang waras atau apa gitu, untuk terbebas dari kasus hukum gitu. Alhamdulillah Pak, sepanjang saya menangani kasus di lapangan, orang yang dinyatakan gila, bahkan orang yang sudah mempunyai lisensi sendiri, yaitu surat dari ahli kejiwaan atau rumah sakit, dia mengantongi bahwa
mereka adalah orang gila, namun majelis hakim sendiri saat di persidangan tidak serta-merta mempercayai bahwa pelaku tindak pidana itu adalah orang yang terganggu kesehatannya, kejiwaannya. Namun tetap mengalami observasi. Jadi ketika mereka melakukan tindak pidana tetap dimajukan di muka sidang dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang menyatakan bahwa orang ini dalam perjalanan kehidupannya sehari-hari tidak terganggu kejiwaannya. Namun mengacu tadi di pasal 44 ketika ahli kejiwaan menyatakan bahwa dia tidak cakap nih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka majelis hakim akan mengambil satu tindakan yaitu dihadapkan dan didengarkan oleh saksi-saksi sehingga mereka pelaku tindak kriminal yang dinyatakan terganggu kejiwaannya tersebut tidak bisa dilepas begitu saja. Dan alhamdulillah memang terbukti ketika hukuman yang dinyatakan oleh majelis hakim ketok palu misalnya itu 15 tahun dan dia menyadari bahwa hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku tadi dia bersujud di tempat persidangan dan menyatakan oh alangkah lamanya, dan alhamdulillah lagi ternyata insting ataupun memang pengalaman majelis hakim itu sangat diacungi jempol. Ternyata kepura-puraan gila tadi tidak membuat mereka bebas dari jeratan hukum. Dan itu pernah ditemukan di Palembang, berarti itu? Sering. Bahkan sering malah? Perusahaan anak di bawah umur. Oh gitu. Untuk level-level yang berkaitan dengan tenaga kerja ataupun pelaku-pelaku kriminal, ada nggak yang mengaku-ngaku atau digiring supaya indikasinya kurang waras gitu, gangguan jiwa gitu? Itu alhamdulillah di tahun 2019 baru-baru ini juga seperti itu Pak. Salah satu burunya kebetulan memang ada pegawai apotek itu dan menggunakan saksi ahli, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa tidak absen karena memang ada gangguan mental yang nanti dia sembuh, nanti dia sehat, nanti dia sembuh, nanti dia sehat. Seperti itu bergulirnya sehingga dia menyakiti teman sekerjanya karena tersinggung. Kamu itu sudah diberhentikan, pernyataan temannya, sehingga dia memukul adalah penganiayaan di situ. Dan pihak majelis hakim khususnya mengambil kesimpulan bahwa silahkan kamu menjalani hukumannya di dalam rumah sakit jiwa dengan melakukan observasi yang saya sebutkan tadi. Baik. Kebetulan Pak Sarokani sudah nyambung kembali. Pak Sarokani, mohon maaf ada gangguan. Iya, sama-sama Pak Sarma. Saya juga mohon maaf ini kayaknya ada masalah di sinyal ya. Iya, mungkin bisa dilanjutkan penjelasan tadi karena antara kalem dengan atraktif tadi gitu. Iya. Baik, jadi untuk menyatakan seseorang itu mengalami gangguan jiwa atau tidak, itu harus melakukan serangkaian pemeriksaan secara sistematis. Dalam hal ini dilakukan oleh profesional tentunya, yang saya bilang tadi bisa oleh psikolog dan atau psikiater kalau di rumah sakit. Nah, pemeriksaan itu berdasarkan permintaan secara tertulis dari lembaga yang menangani masalah hukum, baik kepada terduga pelaku maupun kepada korban. Nah, opini atau komunikasi atau penyampaian dari siapapun yang menyatakan orang tersebut gila ini bagi profesional, bagi ahli merupakan suatu data, tetapi belum berarti bahwa itu langsung disimpulkan mengalami gangguan jiwa. Orang yang kita periksa dilakukan pemeriksaan secara sistematis, baik melalui observasi secara langsung, kemudian melakukan wawancara kepada yang terperiksa, kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya yang mengetahui kehidupannya sehari-hari, kemudian siapapun misalkan teman-teman kerja sekantornya atau teman-teman pergaulannya, kemudian kita menggunakan serangkaian instrumen atau tes-tes psikologi yang bisa mendeteksi ada tidak kecenderungan
orang tersebut mengarah kepada gangguan mental atau gangguan jiwa. Ya. Pemeriksaannya itu memakan waktu, Pak. Benar-benar menemukan atau menyimpulkan orang tersebut mengalami gangguan jiwa jenis apa, atau justru dia tidak mengalami gangguan jiwa sama sekali. Itu kita buat hasilnya secara tertulis dan disampaikan secara tertutup kepada penyidik atau pengadilan yang meminta dilakukan pemeriksaan oleh ahli tersebut. Itu Pak Salman. Pak Sarkoni, dari gejala yang berkembang terakhir bahkan viral, pura-pura gila gitu. Bisa nggak kondisi itu dibuat-buat gitu? Seakan-akan sudah mereka itu gila, usir aja. Atau barangkali malah pihak kepolisian pun sudah langsung menyimpulkan diduga, walaupun masih tetap menggunakan diduga gila. Sehingga opini yang tercipta di tengah masyarakat, ini ada apa, kepentingan apa di balik ini gitu. Ya, tapi opini tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan di muka pengadilan, Pak Salman. Kecuali kalau sudah melakukan pemeriksaan oleh ahli. Jadi gila atau opini yang tercipta itu silahkan saja itu berkembang ya. Nah, untuk menyimpulkan itu tidak mudah. Jadi harus dilakukan pemeriksaan secara sistematis tadi. Sekarang banyak sekali macam-macam gangguan jiwa itu, Pak Salman. Misalkan ada kelompok dia gangguan kepribadian, ada kelompok dia gangguan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif atau narkoba. Ini yang sekarang meningkat, perilaku kriminal yang diakibatkan oleh mengkonsumsi narkoba. Karena zat narkoba tersebut merusak sistem saraf pikiran seseorang, ya. Bahkan bisa mengalami gangguan jiwa berat. Banyak di sini ya yang mengalami gangguan jiwa berat, jadi psikotik atau skizofrenia seperti itu. Ada lagi yang mengalami neurosis, kecemasan seperti itu ya. Nah, untuk tersangka atau terperiksa yang bebas dari jeratan hukum, kalau menurut saya itu harus melakukan suatu serangkaian pemeriksaan dan disampaikan ke muka pengadilan, juga di bawah sumpah, Pak Salman, seperti itu ya. Kecuali kalau misalkan terperiksa ini punya riwayat atau rekam medis di suatu rumah sakit jiwa lah katakanlah, dia tercatat sebagai pasien di rumah sakit itu, nah perlu dilakukan suatu penelusuran. Karena yang ke rumah sakit jiwa ini belum tentu orang yang semuanya gangguan jiwa, Pak Salman. Pejabat pun, calon legislatif, calon gubernur, bupati juga bisa terdaftar di rumah sakit jiwa namanya. Tetapi bukan berarti yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa, tetapi melakukan serangkaian tes psikologi sebagai syarat untuk dia mencalonkan diri sebagai pejabat publik seperti itu. Ya. Mungkinkah seseorang melakukan aksi seperti orang gila tadi ketika melihat, ketika saya ketemu dengan Pak Sarkoni, pikiran saya mulai berubah. Saya mulai berbuat aneh-aneh yang menurut masyarakat saya sudah kambuh. Ini Bapak ini kambuhan gitu. Apa faktor-faktor yang membuat orang itu kembali kepada kondisi yang abnormal itu? Iya. Yang jelas kalau dia tercatat sebagai pasien yang pernah dirawat atau pasien yang memang mengalami gangguan jiwa berat, ada beberapa penyebab, Pak Salman. Pertama, obat yang dia minum tidak rutin, artinya simptomnya itu muncul, atau dia mengalami suatu stresor, masalah-masalah dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga membuat mental dan simptomnya itu muncul. Ada dua yang bisa cenderung melakukan tindakan kekerasan, yaitu adalah waham curiga, atau yang kita sebut paranoid. Jadi kecurigaan yang amat kuat menetap berlebihan terhadap sesuatu, tanpa alasan yang realitas. Misalkan dia merasa orang yang dilihatnya itu adalah musuh dia, seperti itu. Atau bisa saja salah lihat, salah penafsiran yang kita sebut dengan ilusi. Jadi ada objeknya tetapi ditafsirkannya salah, itu merupakan suatu musuhnya, atau binatang seperti itu, kambing, ya. Di pikirannya melakukan suatu tindakan, misalkan dengan membunuh atau melakukan tindakan kekerasan. Nah, kalau seperti ini simptom yang muncul adalah simptom ilusi, dan atau waham curiga. Bisa juga halusinasi visualnya, seperti itu. Seperti kejadian yang di Kabupaten Musi Banyuasin, dia
membunuh nenek atau kakeknya ya kalau nggak salah, dia menyatakan bahwa itu kambing ya. Bisa saja itu salah satu simptom daripada ilusi Pak Salman. Nah, tinggal kita apakah ilusi sudah memenuhi syarat untuk menegakkan suatu diagnosis. Nah, itu secara ilmiah ada di pedoman diagnosis gangguan jiwa atau di DSM. Seperti itu Pak Salman. Salah satu contoh kasus, bukan berarti kita membesarkan latar belakang gitu. Contoh punya yang nusuk Syekh Ali Jaber. Setelah ditelusuri ke belakang, justru orang ini orang gila digital. Orang yang waras, orang yang selalu mengupload dan viral di dunia digital. Itu dituding gila. Apakah memang memungkinkan itu terkondisi demikian atau memang dibuat-buat gitu? Bagaimana Pak Sarkoni? Hal yang biasa Pak Salman bagi terduga tersangka atau pelaku, opini itu diciptakan baik oleh si pelaku atau tersangka sendiri, keluarganya atau masyarakat untuk sebagai bentuk defense mechanism kalau menurut saya, bentuk pertahanan diri, melindungi dirinya sehingga bisa melakukan suatu teknik misalkan dengan proyeksi, menyatakan bahwa dirinya itu mengalami gangguan jiwa, tetapi belum sebelum dilakukan pemeriksaan oleh ahli secara sistematis. Ya. Halo. Halo ya Pak Salman. Ya Pak Sarkoni. Ini saya mau nyimpang dikit, tetapi muaranya tetap gangguan jiwa gitu. Ya. Adakah di dunia psikologis atau dunia psikiater atau kejiwaan orang yang dibuat gila? Karena dalam dunia pergaulan masyarakat umum, karena seseorang itu dikecewakan, justru yang membuat kecewa itu membuat orang itu jadi gila gitu. Ini gila titipan istilahnya gitu. Ada enggak di dunia medis Pak Sarkoni seperti itu gitu? Pura-pura diagnosis. Kalau memang dari hasil asesmennya kriteria salah satu diagnosis, maka harus ditegakkan diagnosis itu. Tetapi kalau tidak cukup, tidak memenuhi syarat dan tidak bisa dikelompokkan dalam salah satu diagnosis apapun, maka tidak bisa kita menyatakan orang tersebut mengalami gangguan jiwa. Nah, hanya yang saya sampaikan tadi bahwa banyak sekali gangguan jiwa. Salah satunya misalkan pada anak-anak ada autis, misalkan ADHD, itu kan. Saya luruskan dulu Pak Sarkoni. Saya luruskan dulu. Ada fenomena di tengah masyarakat, umpama gitu. Saya ngecewakan keponakannya Pak Sarkoni gitu. Tahu saya kawin dengan orang lain. Nah, karena Bapak punya keluarga yang mampu magic, ya saya justru diciptakan, dikondisikan jadi orang gila gitu. Karena mengecewakan keponakan Pak Sarkoni gitu. Itu ada di tengah masyarakat gitu. Ya bisa saja seperti itu Pak Salman. Itu ada begitu ya, perdukun ya. Tetapi kita tidak mengenal itu di dalam diagnosis gangguan jiwa. Iya, di dunia medis seperti itu ya. Kecuali kalau misalkan orang tersebut mengalami gangguan jiwa jenis misalkan ada gangguan waham ya. Waham agama ya, waham kebesaran. Banyak sekarang contoh-contoh misalkan orang mengaku dirinya sebagai nabi seperti itu ya, sebagai rasul yang mendapat wahyu ya. Maka hal-hal seperti itu kita harus telaah, analisa apakah itu memenuhi salah satu jenis gangguan waham itu tadi, waham kebesaran atau waham agama seperti itu ya. Ada kalau seperti itu di pedoman diagnosis kita. Seperti itu Pak Salman. Oke, sebentar Pak Sarkoni. Pertanyaan yang sama saya lempar ke Bu Asyawati. Pertanyaan saya terakhir yang ada fenomena di lapangan gitu. Apalagi dunia di daerah-daerah pelosok segala macam itu fenomena itu tidak bisa kita pungkiri terjadi gitu. Bu Asyawati memandangnya bagaimana? Apakah memang ada gejala seperti itu di lapangan gitu? Nah, audionya. Audio. Oke, maaf.
Iya Pak Salman, tadi kalau saya sepintas dengar itu pertanyaannya mengenai misalnya ini ada contoh misalnya seseorang yang disakitin ya kayak gitu ya, terus diminta bagian profesional seperti psikiater atau ke psikolog untuk membuat dia menjadi gila, maksudnya kayak gitu. Kalau saya rasa itu kalau untuk membuat seseorang menjadi gangguan jiwa itu tidak ada dalam dunia kita. Bukan ke psikolog, ke dukun. Oh ya. Dunia mistik. Nah, ya, kalau itu saya kurang paham Pak, karena di dalam psikologi kita yang kita tulis sekarang itu kita seperti tidak mengenal itu kayak gitu. Ya. Jadi harus meluruskan bahwa itu sebenarnya tidak ada kayak gitu kan. Nah, kalau tapi sebab akibat setelah itu by proses dan orang penampilan dan gejalanya memang kurang abnormal gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang dianggap kurang abnormal, terus kita melakukan asesmen memang dia tidak normal, artinya dia punya gejala psikologi sendiri. Dan tanpa yang tidak kita ketahui, tanpa bantuan dari dukun atau apalah kayak gitu, yang bisa mengakibatkan dia menjadi gangguan jiwanya kayak gitu. Jadi kita tidak pernah mengenal seperti itu asesmennya kayak gitu. Karena gangguan jiwa seseorang ini ada yang melatar belakangi kayak gitu. Iya, iya. Temporer, ada juga yang bisa menyebabkan menjadi permanen kayak gitu. Ya, Bu Martini. Iya Pak. Mungkin Bu Martini dengar apa pembicaraan saya dengan Pak Sarkoni dengan Bu Asyawati. Iya. Nah, jadi umpama gitu, karena saya katakanlah dikondisikan kurang waras oleh pihak kepentingan tertentu, mungkin karena mengecewakan apa segala macam, tahu-tahu keluar saya nuntut secara hukum gitu. Mungkin nggak itu dilakukan penuntutan secara hukum karena membuat keluarga kami atau jadi gila setelah mengecewakan pihak keluarga di sana gitu. Benar kata Pak Sarkoni tadi, itu banyak terjadi salah satunya untuk membentengin diri Pak. Sah saja setiap orang untuk membebaskan dirinya dalam jeratan hukum pidana itu bisa melakukan apa saja Pak. Namun lagi-lagi saya katakan orang yang memang menangani kasus-kasus pidana itu orang-orang yang sudah sering melihat hal tersebut dalam tanda kutip bahwa ada yang di dalam saat persidangan itu menyatakan dirinya pura-pura gila, pura-pura sakit, bahkan frustasi dengan bermacam bentuk penyajian agar dia lepas dari jeratan hukum. Namun karena pengalaman baik itu hakim, jaksa, bahkan pengacara sekalipun itu tidak serta-merta percaya akan hal itu. Perlu jadi catatan orang pada saat sekarang, apalagi kasusnya itu masif ya Pak, itu dapat kita simpulkan di dalam isu yang beredar sekarang sebenarnya ada apa sih ketika memang penyerangan itu terhadap para kiai yang sedang melakukan tugasnya, maka penyerangan oleh orang-orang yang memang sepertinya itu kelompok tertentu tidak menyukai, maka pihak-pihak yang berwajib perlu mewaspadai karena isu tersebut adalah perbuatan masif. Demikian. Pak Sarkoni, ada dua pertanyaan lagi kepada Pak Sarkoni. Ya. Pertama, level-level mana saja gangguan jiwa ini yang betul-betul bisa pulih kembali? Kemudian yang kedua, apakah gangguan jiwa ini bisa kambuh temporer dan level mana yang bisa kambuh temporer itu? Seperti yang saya katakan tadi, saya ketemu dengan orang, pikiran saya mulai bangkit dan mulai saya aneh-aneh saja gitu. Ya, baik Pak Salman, untuk menyimpulkan seseorang mengalami gangguan jiwa atau tidak itu perlu dilakukan observasi. Yang saya ingin jelaskan adalah ada 3 bagian untuk menyatakan apakah orang tersebut mengalami gangguan jiwa atau tidak. Yang pertama adalah kategori orang yang normal, orang yang punya masalah kesehariannya tetapi bisa diatasi secara mandiri.
kemudian ada lagi kategori orang yang normal bermasalah, yang kita sebut dengan neurosis seperti itu ya. Orang yang normal bermasalah, misalkan suami istri, misalkan ya, punya hutang, kemudian punya masalah atau stres kerja di kantornya seperti itu, yang masalah-masalah itu mengganggu aktivitas kesehariannya, misalkan perasaan cemas, takut, susah tidur. Nah, yang seperti ini kalau minta bantuan atau diatasi oleh profesional ke psikolog melalui edukasi, konseling atau dengan pendekatan psikoterapi, biasanya akan cepat pulih. Nah, kalau begini, ini kategori orang yang normal bermasalah. Tidak bisa dikatakan orang yang mengalami gangguan jiwa. Kategori yang abnormal, yang psikotik atau gangguan jiwa berat. Misalkan dia diakibatkan oleh narkoba atau ditinggal kawin lah oleh pacarnya, mengakibatkan dia susah tidur, kemudian cemas, ada perasaan disakiti. Lama-kelamaan tidak dibawa ke profesional, diatasi, akan menjadi masuk dalam kategori gangguan jiwa berat, muncul ilusi, halusinasi, delusi, gitu ya, ngoceh-ngoceh sendiri. Nah, kalau begini, ini dikategorikan gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa berat yang diobati di rumah sakit jiwa itu secara teoritis pengalaman saya, ketimbang yang sembuh, artinya tidak kambuh, lebih banyak persentasinya, mungkin sekitar 70-80% itu akan berpotensi dia akan kambuh, Pak Salman. Iya. Semacam seumur hidupnya dia harus kontrol, rawat jalan, minum obat, begitu, ke rumah sakit jiwa. Gitu, Pak Salman. Nah, kalau sudah begini, dan diketahui oleh masyarakat dalam berinteraksi sosial di masyarakat, di kampung misalkan atau di dekat rumah, maka kita orang yang normal, tapi tidak juga harus menyampingkan atau menolak orang yang atau pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa ini, tapi tetap kita terima tentunya dengan kehati-hatian, dengan mengamati perilakunya seperti itu. Kalau memang komunikasinya bagus, emosinya stabil begitu ya, tidak mengganggu, tidak berisiko melakukan tindakan kekerasan, maka kita bisa berkomunikasi dengan mereka seperti itu. Ada dua contoh, mungkin Pak Sargoni bisa memberikan statement closing nanti. Pertama, ketika dia sibuk, dia waras. Ya. Seperti itu. Ketika dia ada sibuk, mulai dia nganar-nginir. Ya. Ketika dia melihat sesuatu, melihat mobil atau melihat apa, mulai normal pikirannya. Tetapi kalau nggak ngurus mobil atau apa, dia kambuh lagi. Ini tingkat mana nih Pak Sargoni? Iya. Ini biasanya di tingkat psikotik, gangguan jiwa berat, yang skizofrenia tadi, Pak Salman, yang ada halusinasi, delusi. Kalau dia pasien ini cenderung sendirian, itu dia akan sibuk dengan pikiran, dengan khayalnya sendiri, sehingga terlihat kambuh kadang ya, ngoceh-ngoceh sendiri, berbicara sendiri. Tetapi ketika dilibatkan pada interaksi dengan dunia nyata atau kegiatan, maka perhatian dia akan tertuju pada realitas yang sebenarnya, akan terlupakan hayalan dan pikiran dia yang macam-macam tadi ya, atau teknik dalam psikoterapi ya, yang kita sebut dengan menarik kesadarannya dari dunia tidak sadarnya tadi ke dunia sadarnya. Nah, ini di tempat saya sekarang ini yang kita sebut dengan rehabilitasi mental. Kita kasih dia terapi ya, terapi musik, terapi kegiatan kerja atau okupasional terapi, terapi melukis. Jadi itu dengan tujuan adalah memusatkan perhatian dia agar konsentrasi atau mengikuti kegiatan yang sesuai dengan realitas dunia nyata seperti itu. Nah, kalau begitu sering-sering dia dilibatkan pada interaksi seperti itu, kegiatan seperti itu, maka ketidaksadaran dia tadi, halusinasi dia tadi akan berkurang. Gitu Pak Salman. Itu salah satu teknik terapi sebenarnya, psikoterapi. Ya. Artinya Pak Sargoni setuju ya, kepada masyarakat jangan begitu gampang mengatakan orang itu gila.
Iya, setuju. Hati-hati. Kalau orang tidak senang itu bisa diadukan secara hukum, Pak Salman. Pencemaran nama baik. Saya ada beberapa kasus seperti itu. Nah, biasanya ada konflik suami istri begitu, ya, untuk merebutkan hak asuh anaknya sehingga diciptakan suatu persepsi atau opini bahwa istrinya atau suaminya mengalami gangguan jiwa dengan tujuan bahwa anaknya tadi dia yang bisa mengasuh atau punya hak untuk mengasuh, seperti itu, Pak Salman. Hati-hati. Tapi akan berbeda kalimatnya, kau gila babi, bukan seperti itu kan? Oke. Bu Martini, closing statement Ibu setuju bahwa jangan begitu gampang mengatakan orang gila. Apa pendapat Ibu? Iya, sebenarnya memang ketika memang apa yang dikatakan Pak Sarkoni tadi, ketika memang seseorang dikatakan memang gila, ternyata dia tidak mengalami gangguan jiwa, maka ada di situ pasal pidana, yaitu pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Jadi tadinya harus menyelesaikan masalah dengan membuat orang itu dinyatakan gila, ternyata dia membuat hukum sendiri, yaitu dia diperdana dengan perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatan pencemaran nama baik tadi, Pak. Tapi Bu, di Palembang banyak yang gila babi, Bu. Untuk yang gila beristri pun banyak, Pak. Iya, gila wanita itu, Pak. Iya. Bu Asyawati, stand terakhir dari apa yang saya mintakan kepada Pak Sarkoni dengan Ibu Martini tadi. Ya. Kalau saya sependapat lah ya sama Mbak Martini sama Mas Sarkoni ya. Ya, orang dinyatakan gila tuh kalau memang tanpa alasan kan orang pasti akan marah kan, kayak gitu kan. Kecuali dalam konteksnya apa, misalnya kita berteman seperti biasa, kalau gilonian kayak gitu. Mungkin itu kan tidak akan berbuntut panjang. Tapi kalau konteksnya dalam keseriusan bahwa menjudgment orang itu gila, mungkin itu bisa lanjut ke jalur hukum seperti kata Ibu Martini. Tapi ada juga yang senang kali dikatakan gila cewek katanya. Konteks lumayan kayak gitu kan. Baik, Bu Asyawati, Pak Sarkoni dan Bu Martini, 1 jam berlalu diskusi kita. Yang jelas mudah-mudahan kita yang berempat ini tetap dalam kondisi yang waras dan wajar gitu. Amin, amin. Nah, sehingga tidak mengganggu orang dan tidak berefek kepada orang lain. Insya Allah kita akan sehat selalu. Terima kasih Pak Sarkoni, Bu Martini dan Bu Asyawati. Sampai jumpa dengan topik yang berbeda nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Pupu TV dan Tribun Sumsel. Bye.